Oke, jadi kita mulai ya KBM-nya ya. Seperti biasa sebelum memulai KBM, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini itu kan sebenarnya kalau mau ngelihat dari silabus, sebenarnya hari ini tuh udah nggak ada materi ya, karena kemarin tuh kan sama Mario udah dijadiin satu sama yang penginstalan SEM itu ya. Penginstalan SEM-nya kan dimintanya teman-teman diinstal di rumah, lalu yang di KBM-nya kita belajar langsung cara pakai SEM-nya. Jadi jujur saja aslinya udah nggak ada materi lagi, cuman kemarin itu kan si Mario itu kan masih ngutang ya, masih ngutang, ada yang belum diajarkan. Kalau dari Mario tadi kan nggak bisa ngajar, harusnya hari ini yang ngajar Mario, cuman karena tadi katanya ada interview gitu untuk KP, dia udah dapat tempat itu ya untuk interview KP, jadinya aku yang menggantikan gitu. Nah kemarin tuh kan Mario masih ngutang ngajarin MySQL yang untuk edit dan delete. Nah itu kan sebenarnya nggak panjang gitu ya, itu kan cukup cepat gitu ya, nggak perlu waktu yang banyak juga gitu. Kemungkinan ini bisa jadi nanti kalau kita cuma belajar itu aja, itu paling cuma ya setengah jam gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah aku harapkan nanti teman-teman ya, semoga ini ada teman-teman yang teman-teman yang KPM ya, nggak cuma yang ini doang ya, nggak cuma yang TO doang, itu digunakan kesempatan ini untuk bertanya apapun itu. Jadi perihal tentang project atau apapun silahkan ditanyakan. Kalau ada yang materi yang sebelumnya nggak jelas pun bisa kok nanti tak ulang gitu. Karena apa? Karena minggu depan, istilahnya ya kira-kira itu tiga pertemuan ke depan itu kan, kalau aku melihat dari silabus itu kan kalian project ya, jadi 3 minggu ke depan itu kan kalian project, jadi kalian digunakan punya waktu sekitar 3 minggu ke depan untuk project. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih waktu project itu kalian bertanya, cuman ada lebih enak itu kan sebenarnya kalau sebelum project kalian sudah tahu dulu nih bayangannya apa, supaya nanti ketika sudah masuk ke project itu nggak susah gitu ya, bisa langsung cepet lah istilahnya tuh begitu. Oke gitu. Nah ya, jadi diharapkan nanti karena ini tadi cuma sebentar itu, jadinya difokuskan aja. Kalau udah selesai nanti difokuskan untuk bertanya gitu aja soal yang kemarin. Gitu sih dari aku. Jadi ini aku share screen dulu ya. Ini yang punya utang si Mario tapi aku yang harus melunasi gitu ya. Oke, saya bentar. Sudah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Oke, nah ini sedikit mengingat ya, ini kan kemarin database kita ya, database kita seperti ini ya isinya ya. Ada Mario, Cahyo ini barusan aku masukin ya. Ada Bima, lalu ada Johans. Gitu. Oke, bentar. Nah, kita akan lanjutkan yang ini. Jadi kemarin kan Mario tuh ngutang di bagian, nah ini kan ada tampilkan data. Kelihatan nggak ya kodenya? Kekecilan Kak. Oh ya Kak, saya nyalain SAM-nya dulu ya Kak, agak lemot. Oh iya, betul. Nyalakan SAM-nya dulu ya. Kalau aku sih nyalain SAM cuman gini doang ya. Karena aku pakai Linux, jadi aku cuman salah. Nah gini doang langsung bisa nyalain SAM. Sebenarnya kalau pakai GUI-nya juga bisa, cuman aku lupa caranya gimana. OPT lem. Bentar aku coba cari ya namanya tuh apa. Ini apa ini mungkin ya. Oh bukan, nah, aku nggak tahu kalau ngecek bikin ngejalanin versi GUI-nya kalau di Linux gimana. Cuman ya kalau kalian kan udah pernah lihat lah ya kemarin loh ya. Kalau misalnya cara nyalainnya yang ada di
Linux itu yang di Windows gimana ini, aku sekalian cariin aja. XAMPP admin. Nah, jadi misalnya tampilannya kan kayak gini ya biasanya kalian ya, harusnya ya. Nah, tampilannya kayak gini, pilih aja yang MySQL aja. Kalau aku biasanya dua-duanya tak centang, jadi bagian apache juga dicentang, MySQL juga dicentang. Cuman kalau kayaknya di MySQL aja kalau untuk kalian bisa sih. Jadi yang bagian MySQL ini ya di start dulu ya, jangan lupa. Sama projectnya kemarin dibuka lagi ya, karena itu kan udah terkoneksi, jadinya nanti kita nggak perlu kayak aneh-aneh dulu ya. Maksudnya aneh-aneh itu nggak perlu kayak setting-setting yang lain lagi gitu ya. Ini kalau misalnya ini aku mau coba kalau misalnya nanti itu SAM-nya belum nyala. SAM-nya belum nyala. Ini kan SAM-ku aku matiin lagi ya, misalnya ya. Ini waktu aku run harusnya nanti error. Waktu dia misalnya aku ini dilihat ya di bawah sini ya. Ini ya, ini misalnya ini aku belum nyalain SAM. Nah, nih koneksi error ya. Jadi kalau misalnya nanti waktu kalian jalanin masih muncul koneksi error dan kalian kemarin tuh mengikuti codingannya Kak Mario dengan baik dan benar, harusnya nanti muncul koneksi error ini. Nah, yang bagian atas ini kemungkinan kalian nggak akan dapat error yang sama kayak punya aku gini, karena punya aku ini NetBeans-nya versinya terlalu baru gitu ya. Versinya 12.4. Kemungkinan kebanyakan dari kalian itu kan versi 12.0 atau 1 atau mungkin malah versi 8. Itu nggak masalah. Karena sebenarnya tak sarankan kalian itu malah lebih baik pakai yang versi lama aja, nggak apa-apa. Karena yang versi baru ini cukup susah untuk setting-settingnya ya. Jadi itu, nah nanti yang merah ini nggak mungkin kalian, kemungkinan besar kalian nggak dapat error yang kayak gini, tapi errornya pasti nanti di sini. Nah, di koneksi error. Nah, kalau misalnya koneksi error gini berarti kalian belum nge-start SAM kalian. Misalnya ntar aku start SAM-ku. Nah, ini ketika aku udah start SAM-nya, ini aku coba stop lagi, terus aku run lagi. Nah, nih dia bisa nge-get datanya ya. Cuman datanya memang nggak teratur ya di sini ya. Tapi salah satu cara untuk ngeceknya apakah SAM kalian udah jalan apa belum ya kayak gitu ya. Oke, ini aku minimize lagi aja. Ini aku gedein. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini kan codingan kemarin ya sama Mario ya. Ini ada tampil data, ada tambah data. Sedangkan kita kan maunya itu ada lihat data atau tampil data, ada tambah data, ada edit data, dan ada keluar. Sedangkan yang kita baru punya cuman tambah data dan tampilkan data. Nah, sekarang kita mau buat yang apa ya, urutannya apa dulu berarti? Ya, edit data dulu ya. Jadi kita mulai dulu yang edit data gitu ya. Kalau aku sebenarnya nggak mau susah-susah ya, jadi ini kan udah ada codingannya Mario yang kemarin nih, yang tambah data nih. Kita kopas saja satu codingan ini, satu function ini. Jadi dari public ini aku minimize saja. Nah, ini dari public static void tambah data ini sampai ke kurung kurawalnya ini sampai di sini kita kopas saja dia. Kita copy terus kita taruh di bawahnya sini. Nah, kopas kayak gini, kayak mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini harusnya nanti error ya. Karena kan nama function itu kan boleh ada yang sama gitu. Jadi kita ganti di sini jadi edit data. Sorry, pakai underscore. Mario gimana sih? Oh ya, makanya naming convention. Nah, naming convention jadi kayak gini. Jadi edit data seperti ini. Ya nanti aja lah gini. Nah, gini ya. Jadi kita masuk ke yang function edit data. Yang di dalam sini nggak usah diotak-atik lagi, biarin nanti yang paling atas ini maksudnya ya. Nggak usah diotak-atik lagi, biarin kayak begini aja, nggak apa-apa. Lalu yang kita otak-atik nanti yang akan yang bawah ini gitu. Nah, untuk edit data, jadi simpelnya query-nya tuh seperti ini. Akan aku tunjukkan dulu ya query-nya ya. Query-nya edit data. Mana sih? Oh ya, ini. Terminal aku tutup aja. Nah, ini tampilan masuk ke tampilan SAM ya kalau misalnya mau mengikuti ya. Jadi tampilan SAM-nya seperti ini. Kalau misalnya tampilan SAM-nya hitam karena aku pakai ini ya, pakai extension ya. Nih kalau kayak gini mataku nggak kuat kelamaan gitu ya. Jadi aku selalu nyalain ini. Jadi nggak usah bingung kalau tampilannya beda. Nah, kan seperti ini kan bentuknya kan. Nah, kalau edit data sebenarnya gampang sih. Sebenarnya kita buat klik 2 kali di sini aja langsung bisa gitu. Cuman kan ini kan cara yang salah gitu ya. Masa kita mau edit data lewat situ. Nah,
kita bisa edit data lewat query gitu ya. Jadi kan kita mau belajarnya nanti kan edit datanya dengan cara pakai query gitu ya. Jadi kita masuk ke SQL aja di sini. Nah, di sini itu kan select all gitu ya, select all. Nah, sekarang kita pakai yang namanya update. Nah, di sini namanya bukan edit ya, tapi namanya update karena apa? Karena pada dasarnya kita tuh melakukan update. Jadi datanya itu sudah ada, terus di-update, diganti dengan yang baru namanya. Namanya tuh kenapa kok update itu seperti itu. Jadi kita nanti pakainya query update. Nah, query update nanti kira-kira itu strukturnya kayak gini. Kelihatan nggak ya ini? Ini aku Terlalu kecil. Mungkin bisa di zoom. Oke. Nah ini kelihatan lah ya, segini ya. Yoi, kelihatan. Nah ini. Jadi update itu nanti bentuknya tuh kira-kira tuh kayak begini ya. Strukturnya nanti akan biasanya tuh bentuknya biasanya kayak gini. Jadi diawali dengan kata update, terus nama tabelnya. Ini jadi kemarin udah dikasih tahu ya, ini kan nama tabel. Satu database bisa ada beberapa tabel gitu ya. Jadi nama tabelnya apa? Lalu set. Set itu kita nanti gunakan keyword set itu untuk apa? Untuk melakukan edit di kolom apa atau di field apa. Perlu diingat juga kalau di mahasiswa itu kan ada berapa kolom ya? 4 kolom ya kalau nggak salah. Ya ada 4 kolom, ada NIM, nama, IPK, dan HP, maksudnya nomor HP. Jadi set ini digunakan untuk melakukan apa? Untuk melakukan edit ini tadi. Jadi melakukan edit apa yang mau diedit. Melakukan edit NIM atau edit nama atau IPK atau HP. Gitu ya. Jadi set ini digunakan untuk itu. Lalu ada yang namanya where. Where ini apa? Logikanya tuh where itu nanti data mana yang ingin kamu update. Data bagian mana gitu ya yang ingin kamu update. Nah, where-nya ini bukan satu ya, tapi kita harus pakai yang namanya itu itunya apa sih namanya? Kita nggak pakai where-nya itu bukan satu, tapi apa sih istilahnya? Key-nya, primary key-nya. Nah, kemarin kan perlu diingat ya, kita cek lagi di mahasiswa, kita cek di structure-nya, kita lihat, nah nih, name ini sebagai apa? Sebagai primary key. Kelihatan ya, jadi sebagai primary key-nya ya. Yang lainnya itu kan nggak ada kuncinya. Untuk ngelihatnya sebenarnya dari situ ya. Yang lainnya itu kan nggak ada kuncinya ya. Nah, where-nya ini, itu nanti dia, apa namanya ya, dia minta ngasih tahu patokannya, aku mau ngedit yang di bagian mana. Gitu ya, bagian mananya itu dilihat dari primary key-nya ini. Primary key-nya adalah name. Jadi nanti ketika where di mana name sama dengan misalnya berapa. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti misalnya name sama dengan misalnya ada name berapa aja ya tadi ya. Dan name misalnya 67 ini ya. Misalnya where name sama dengan 67. Misalnya gitu. Nah, nanti kira-kira tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini kan ada value 1, value 2 ini ya. Value satunya ini diisi misalnya yang pengen kamu ganti. Misalnya 67, namanya kan tadi Mario. Misalnya sekarang jadi diganti nama lengkapnya. Namanya kan Oi Mario misalnya. Lalu sorry. Ini kan name-nya ya, field name-nya. Nah, ini field name-nya dihapus aja karena kita nggak mau ngedit bagian name ya. Kita mau ngedit yang namanya aja ya, gitu ya. Jadi misalnya namanya jadi itu tadi OEI Mario misalnya, IPK-nya dia kita buat berapa ya? Kemarin berapa sih? Kita buat IPK kemarin tipe datanya apa ya? Aku lupa. Float ya. Oke, float. Iya. Kalau float berarti nggak perlu tanda petik ya di sini ya. Jadi langsung aja masukin misalnya 4.0 misalnya ya, atau kalau nggak 3 gitu, biar aku lupa soalnya nilai aslinya dia berapa. Lalu HP-nya misalnya HP tadi kemarin itu kalau nggak salah varchar ya tipenya ya, jadi dia tetap harus ada di dalam petik. Nah, petiknya itu misalnya kayak nomornya 012345 gitulah ya, kayak gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, di sini itu kan ada yang pakai petik juga, di sini juga pakai petik. Nah, ini petiknya ini dua ini tuh petiknya beda ya. Petik yang di sini tuh petik yang di keyboard tuh di sebelahnya enter biasanya. Petik yang di sini ya. Yang untuk char ya, untuk apa namanya menutup char biasanya ya. Nah, itu petiknya tuh pakainya itu. Nah, sedangkan kalau yang ini petiknya itu yang tombol yang di sebelahnya angka 1. Nah, petik yang di depan yang di sini itu sebenarnya nggak terlalu diperlukan ya.
nggak ada itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak masalah. Cuma kalau ini kan secara apa ya, secara standarnya itu memang perlu ada. Cuman nggak ada pun nggak apa-apa gitu. Ini sekalian aku lihat. Nah ini Mario itu kan, nah IPK-nya kan kemarin 4, HP-nya segitu ya. Nah HP-nya itu kan segini. Ah ini pindah. Ini aku gedein dulu. Nah ya udah gila, ini PK-nya 4 gitu, terus ini segini. Nah, aku pengen ganti dia jadi namanya seperti ini dan seperti ini gitu ya. Wear-nya ya tak sesuaikan sama key-nya itu ya. Misalnya kayak gitu, misalnya kita sekarang kalau misalnya kita mau menjalankan ini udah langsung bisa ya, kita langsung klik aja go. Nah, row affected query bla 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 bla. Misalnya sekarang kita reload di sini. Kita tungguin dulu sebentar. Nih, sudah berubah ya namanya ya. Name-nya tetap sama, cuma sekarang IPK-nya berubah, HP-nya juga berubah. Nah, konsep dasarnya untuk edit itu seperti itu ya. Jadi kita makainya query-nya namanya update. Kalau kita panggil nama ininya, nama tabelnya mau diedit, lalu kita gunakan query set. Maaf tadi keklik query set. Query set ini untuk melakukan set, melakukan pengisian field gitu ya, field mana yang kamu isi. Karena yang di sini yang aku mau isi adalah nama, IPK dan HP, yaitu bisa ini nggak harus semuanya ya diisi ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau ganti nama aja itu juga bisa. Berarti tinggal yang belakang ini tinggal kita hapus aja gitu ya. Langsung aku contohkan aja. Ini aku copy semua, kita masukin ke SQL lagi. Nah ini misalnya aku pengen sekarang gantinya cuman aku pengen ganti di bagian namanya aja itu juga bisa ya. Mario. Kayak gini ya. Nah kan bentuknya tadi kan kayak gini. Sorry. Nah misalnya kayak gini, kita delete aja sampai ke gini, sampai gini. Kayaknya namanya aku pengen ganti ya siapa ya? Aku pikirannya nama cuma Bima aja, soalnya dari tadi jawab terus gitu. Anggaplah gitu ya, anggaplah aku pengen ganti Bima Mario. Nggak, Bima Mario. Sip. Nah misalnya aku mau ganti jadi seperti ini ya, itu juga bisa. Sama seperti tadi ya, set. Ini kasih spasi jangan lupa, set. Aku pengen ganti cuma field nama aja, diganti jadi ini dan sesuai dengan wear-nya. Wear-nya itu ketentuannya, jadi di mana yang mau akan diganti. Misalnya kita go, when row affected udah muncul di situ, kita cek di sini. Sebentar, nah namanya udah jadi Bimario. Nah itu ya, jadi dari query kita pakainya update. Kalau kita mau lihat yang kemarin, kita udah belajar berarti 3 query ya sama yang ini ya. Pertama insert into. Kenapa harus pakai into? Karena kita harus ngasih tahu kamu mau masukin itu kemana. Into mahasiswa, terus dalam kurung NIM nama IPK HP maksudnya adalah apa? Kita harus kasih tahu dulu nilai-nilai ini itu kita mau masukkan di kolom yang mana. Jadi kita juga bisa kan menginsertkan tanpa harus memasukkan kolom-kolomnya yang mana gitu. Tapi dengan catatan kalau kolom itu bisa nullable. Maksudnya bisa nullable itu kan kemarin juga sudah dijelaskan ya. Ada kolom yang bisa di null. Maksudnya bisa di null itu bisa tanpa nilai, bisa diisi kosongan, bisa enggak. Nah kalau misalnya kalian ngisinya yang kalian bikin kolomnya itu waktu itu ada kalian centang nullable-nya, berarti kan dia bisa diisi null gitu ya. Berarti kalian nggak perlu harus isi dia, kalian misalnya ngisinya cuma nama sama HP aja tanpa ngisi IPK misalnya. Itu kayak gitu. Yang insert into penjelasannya sedikit kayak gitu ya, review ya. Nah ini tambah data. Nah edit data ini kan kemarin tadi belum tak edit ya, belum tak itu ya. Nah yang tampil data itu, nah ini tampil data cuma select bintang from mahasiswa. Nah maksudnya select bintang itu apa sih? Bintang itu sebenarnya untuk ngasih tahu kalau itu tuh konsepnya itu semuanya gitu. Jadi select semuanya yang ada di dalam database mahasiswa gitu. Maksudnya itu seperti itu gitu ya. Misalnya di dalam ini kan ada database namanya information schema. Kalian bisa ini melihat nilainya masing-masing ini pakai select bintang itu tadi gitu. Itu sih maksudnya select bintang itu. Jadi kita nanti akan ngeprint hasilnya gitu ya. Yang select bintang, ini yang tambah data. Nah sekarang kita masuknya nggak di data. Di data tadi ingat ya, query-nya udah ingat ya. Nah di sini
aku pengen karena ini aplikasinya cuman via terminal gitu ya, aku cuman pengen dia cuman ngedit nama doang, kayak yang aku contohkan barusan gitu ya. Jadi tetap ya, yang paling atas tetap ini aja, terus di bagian sini kita nanti akan tambahin sedikit, misalnya stringnya aku tambahin, masukkan name yang mau diedit. Misalnya gini, jadi kita harus masukin dulu name mana yang kita mau ganti, langsung ini kita biarin aja, terus kita langsung masuk ke nama. Nah, update nama menjadi, misalnya kita buat kayak gitu aja, dan aku nggak pakai yang dua bawah ini karena tujuanku cuma mau ngedit yang nama aja gitu ya. Nah kayak gitu. Nah query-nya kita ganti juga ya, query-nya nggak kayak gini ya, query-nya tadi kan masih ingat udah aku bahas sedikit, query-nya pakai yang tadi, jadi pakainya ada update-update-nya tadi, bentuknya nanti kira-kira seperti ini ya. Cuman ini aku buat aja agak beda gitu, jadi pakainya update, terus kita ambil nama kolomnya, nama tabel ya, nama tabel yang kita pakai mahasiswa, karena kita editnya tadi dari tabel mahasiswa, terus kita pakai keyword set ya. Set ini digunakan untuk mengisi field mana atau kolom mana yang mau kita ganti nilainya. Karena kita cuma mau ganti nama, jadi kita langsung panggil aja name, namanya itu nama atau name ya? Nama. Jadi kita buat nama sama dengan, nah kita pakai concatenation aja ya, kayak cara yang di sini ya. Sebenarnya cara kayak gini itu untuk di zaman sekarang itu nggak boleh ya, karena ini nanti rawan yang namanya itu SQL injection, cuman karena ini dalam konsep belajar jadi nggak masalah itu. Oke, nanti kita pakai set yang nama, lalu set nama ini kita buat tadi namanya misalnya kan ngambil dari ini ya, ngambil dari sini ya, jadi kita concat aja dia sama nama, langsung kita plus lagi, kita concat lagi sama string lagi. Oh ya, ini ditambahin ini juga ya, tambahin tanda petik di sini ya sebelumnya ya, sebelum petik 2 ini tambahin tanda petik ya. Terus di sini juga tambahin satu tanda petik lagi, terus spasi where. Terus tadi kan aku udah ngasih tahu kalau kita pakai key-nya adalah name, jadi where name sama dengan tambahin tanda petik, lalu ini kita kasih concat lagi plus gitu ya, plusnya adalah name-nya, kita panggil name-nya, kita tutup pakai plus lagi, tutup pakai tanda petik. Name-nya nggak perlu pakai tanda petik, nggak apa-apa sih, ini nggak usah pakai tanda petik, tapi pakai tanda petik pun nggak apa-apa, jadi kalian nggak harus ngapus gitu kalau misalnya udah terlanjur gitu. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya query-nya ya. Update mahasiswa, set nama, terus where name sama dengan name gitu. Ini kan kasusnya kita mau edit data tapi yang namanya aja yang kita mau edit gitu kan. Misalnya ini aku udah ya, ini kira-kira bentuknya kayak gini ya, udah selesai ya. Edit datanya, sekarang kita masukkan ke dalam case-nya. Kita panggil edit data di sini. Oke. Sekarang kita save gitu ya. Udah di save, coba kita run. Ini muncul kayak gini ya aplikasinya ya, misalnya lihat data bisa enggak? Oke, lihat data bisa. Sekarang misalnya kita buat data baru aja, name-nya misalnya 69 apa ya, 2021 01 misalnya ya, maba, PPK-nya 4, HP-nya misalnya gini ya. Kita masukkan data, kita masukkan data dulu karena ini nanti yang kita mau edit gitu ya. Aku cek dulu apakah datanya masuk. Oke, masuk ya data maba ya di sini ya. Sekarang masuk, terus kita edit nih misalnya nih. Kita edit data, kita panggil, masukkan name yang mau diedit. Kita lihat tadi name yang mau diedit berapa? Ini ya, 69 2021 001. 69 2021 001. Update nama menjadi misalnya namanya menjadi yang tadinya maba jadi siapa ya? Cahyo aja lah. Cahyo 6 sorry ini tadi harusnya itu 69 ya. Kita ulang aja, kita stop dulu. Maaf karena aku belum bikin proteksi di bagian kalau di sini tuh salah gitu ya.
Kita ulang aja, kita masuk lagi ke edit langsung, masukkan name-nya, tadi name-nya 692021 update nama menjadi Cahyo, kita enter. Sekarang kita cek di sini. Nah ini 69/2021 berubah jadi Cahyo kan, edit isinya kan. Nah sebenarnya kalau tadi contoh untuk mengedit gitu ya. Nah sebenarnya ini bukan best practice juga ya kalau kita ngeditnya caranya begitu. Maksud caranya begini adalah kita cuma ngedit satu kolom gitu ya, karena sebenarnya kan nggak ada kan yang namanya ngedit cuma satu kolom gitu kan ya. Makanya kalau misalnya ngedit cuma satu kolom, iya. Tutup dulu. Oke, maaf jadi orang tua aku ngajak omong. Jadi sampai mana tadi? Oke, ini kan nggak bagus ya kalau misalnya kita ngedit cuma nama aja gitu ya. Ya kita bisa buat satu-satu aja. Satu-satu, jadi kayak misalnya ini kan ada nama, sebelumnya itu kan ada nama, IPK, HP. Nah, kita ambil aja yang ini sekalian. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ceritanya kita mau edit semuanya gitu. Nah, misalnya ini aku ganti juga sekalian update IPK menjadi terus ya kayak gini, terus yang HP juga update HP menjadi oke kayak gini. Misalnya aku mau edit semuanya, gampang ya caranya ya. Ini tinggal di sini, nanti tinggal ditambahin aja string-string yang dikonketin. Ini kan kita cuma ngeset nama aja. Set nama sekarang di sini kita tambahin aja, tinggal kayak gini aja ini. Ini langsung di dalam sini kita kasih koma langsung ya, karena kalau ini kan pemisahnya antar kolom itu kan cuma koma aja gitu ya. Di sini kita kasih koma, terus kita kasih petik lagi, terus kita plus. Kalau di sini agak memusingkan, jangan bingung gitu ya, karena memang kalau query yang langsung di concat gini memang agak memusingkan gitu ya. Terus set nama, habis nggak usah, yang tadi dihapus saja. Set nama terus komanya langsung kita isi dalam sini. Tadi nama, terus kita punya apa aja sih? Nama, IPK, HP. Kita kasih IPK di sini sama dengan, nah di sini baru kita tutupnya di sini. Maksudku mau di sini nutupnya gitu. IPK-nya kita isi pakai IPK. Kita kasih, nggak usah kasih petik ya karena dia pakai float. Yang terakhir kita kasih koma di sini lagi. HP sama dengan oke, maaf tadi diajak omong sama orang tua aku lagi. Nah oke, kita lanjut ke HP ini lagi. Kita HP terus kita tutup lagi tadi ininya pakai HP kayak gini. Kemudian where-nya HP. Nah kayaknya setelah ini udah oke sih, ini udah nggak perlu lagi where-nya. Namanya di sini ditambahin gini. Nah ini aku kopas saja ya kalau misalnya kalian kebingungan tadi waktu ngikutinya di chat gitu. Nah ya lo, aku kopas saja di chat, mana sih chatnya, tampilannya beda jadi agak bingung saya. Nah itu kira-kira kayak gitu ya, ini isi stringnya kayak gitu, jadi langsung dikopas aja nggak apa-apa daripada nanti kan aku ngilang-ngilangan tadi. Nah sambil aku jelasin ini di sini. Nah di sini update mahasiswa set nama. Nah ini di sini aku pakai tanda petik karena aku concat. Ini ceritanya di concat ya, jangan bingung ya. Nah petik yang dibaca tuh bukan petik yang 2 ini, tapi petik yang 1 ini ya yang dibaca ya. Jadi petik yang 2 ini tuh istilahnya tuh kayak tutupnya. Jadi kan ini buka petik, nah ini tutup petiknya gitu loh. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada jejer-jejer petik kayak gini ya.
Ini sebenarnya tuh cara bacanya kayak gitu. Jadi ini petik yang buka, ini yang petik tutupnya di sini. Nah, gitu. Terus dikonketin sama nama, lalu IPK di koma, terus IPK, petik lagi. Ini tadi buka petiknya tuh yang ini, tutup petiknya yang ini buka petiknya, ini tutup petiknya, ini buka petiknya, ini tutup petiknya. Itu, nah ini ada tutup petik satu lagi di belakang, ini apa ya? Buka petik, tutup petik. Nimnya ini nya nggak usah, ini gini aja langsung. Nah ini gini aja langsung, nggak apa-apa, atau ada juga nggak apa-apa sih. Itu sebenarnya itu kan cuma string kosong gitu ya, nggak mempengaruhi apa-apa, maksudnya dia nggak kelempar apa-apa gitu. Jadi udah biarin dihapus saja juga nggak apa-apa. Jadi kira-kira begini ya. Bagian query-nya, misalnya ini aku baca dulu lagi kelewatan apa enggak. Kayaknya udah nggak kelewatan. Kita run aja sekarang. Belum tak tutup ternyata tadi ya, ngerunnya belum tak itu ya, belum tak stop. Kalau kalian belum di stop juga di stop dulu itu tadi. Oke, sekarang kita run lagi. Misalnya kita mau edit data, kita ambil 3. Lalu yang kita mau edit tadi seperti biasa yang name-nya ini ya, 69 2021 001. Update nama menjadi misalnya gede gitulah ya. IPK-nya yang jadi 4 jadi misalnya berapa, 3,5 misalnya. Nomor HP-nya menjadi 0123. Nah ini aja lah, sekarang cepat. Terus kita cek sekarang. Nah dia berubah ya, jadi kayak begini ya. Nah itu, nah oke, sekarang kalau misalnya di mana namanya, kalau udah langsung di stop aja. Caranya di stop ini di sini ada tombol stop ini ya, tombol merah di bawahnya, 2 tombol atas tuh ada tombol merah stop tuh, diklik aja. Nah karena kita sudah main di edit data, sekarang yang terakhir tuh yang delete data. Nah delete data itu sebenarnya mudah sekali gitu ya. Kenapa aku tadi agak panjang di edit data, karena menurutku dari semua query itu yang paling susah itu cuma edit data aja gitu. Karena delete data tuh gampang sekali gitu ya. Ini langsung aku kopas aja seperti biasa. Aku langsung ngopas di mana ya, ini aja lah aku kopas. Ini aku kopas, kita ganti nanti nama fungsinya jadi delete data. Mana? Oh maaf, salah kopas aku ternyata. Nah ini mana tadi, edit data, tambah data, tambahkan data. Oke, nah edit data ini kita ganti nama fungsinya jadi delete. Oke, sini berubah jadi delete. Nah ini kita hapus semua aja, nggak apa-apa. Nah yang bagian masukkan name yang mau diedit ini diganti masukkan name yang mau dihapus. Itu misalnya. Nah ini query-nya kita buat kosongin dulu aja. Kita nanti balik ke MySQL kita, apa sih, ke SAM kita. Nah kita balik ke sini, kita masuk ke SQL lagi. Nah delete data itu juga yang paling gampang gitu ya menurut saya. Karena apa? Nah delete data udah cuma gitu, kalau kamu tahu, kalau kalian tahu lah, kalian tuh cuma gini aja. Jadi delete from mahasiswa where apa gitu. Ingat ya tadi kan sebelumnya itu kan where-nya itu kan kita pakai name. Jadi udah, ini nanti kita tinggal delete from mahasiswa where name-nya berapa gitu. Udah gitu doang. Jadi makanya delete itu yang paling gampang ya. Misalnya aku di sini aku buat kalau where name sama dengan 67 gitu ya. Langsung kita go. Nah biasanya nanti akan dikasih yakin nggak mau delete data, karena kalau delete data itu kan sensitif ya. Maksudnya sensitif adalah kalau kamu nggak bener-bener yakin, nanti kan hilang atau datanya atau kehilangan data gitu, data loss gitu. Ini where name sama dengan 67 ini kan aku bener-bener iya, maka aku oke aja, row affected kayak gini ya, delete from. Nah ini di sini tuh kan name 67 itu kan Bimario. Ketika kita nanti reload, tunggu sebentar, nah Bimario hilang. Nah kalau delete data itu memang yang paling gampang gitu ya, makanya ajarin yang paling akhir. Jadi ya ini kita balik lagi ke yang ke delete data. Delete data cuman ya simpel aja sih query-nya sih, cuman saya gimana tadi sih, oh ya delete from
from mahasiswa, terus where name sama dengan, kita langsung concat aja sama name-nya karena kan di sini yang ada di atas tuh name ya. Langsung kita concat aja. Misalnya di sini aku mau nyontohin yang mau dihapus itu aja lah ini ya, yang nameku sendiri ini ya. Ini udah aku nganu, terus kita coba run sekarang. Nah, masukkan pilih Anda misalnya, belum aku ada yang kelewatan. Nah, di sini kan delete data udah kita ambil ya tadi ya, udah kita buat fungsinya. Kita masukin sekarang ke dalam case-nya. Kita masukin ke dalam delete data. Gini, nah ya, terus habis itu kita run. Nah, masuk ke yang pilihan delete data. Masukkan name yang mau dihapus. Aku tadi mau menghapus name-ku, jadi name-ku adalah ini. Nah, ya itu tadi aku lupa bikin kayak data berhasil dihapus gitu. Kita bikin itu habis ini aja. Nah, kita lihat lagi, ini name-ku masih ada. Kita misalnya reload lagi. Nah, name-nya sudah tidak ada data yang dengan name 039 udah nggak ada. Nah, kira-kira delete data kayak gitu ya. Nah, untuk supaya mempermudah user juga itu ya, ditambahin gini, ditambahin pesan gitu ya, kayak data berhasil dihapus misalnya. Atau kalian juga bisa bikin kayak tadi kan, yakin mau menghapus data itu juga bisa kalau mau dibikin seperti itu. Misalnya ini kita run lagi. Maaf, ini ternyata belum tak stop. Jangan lupa di stop ya, jadi selalu di stop dulu karena kalau belum di stop nanti dia nggak bisa di run lagi. Misalnya sekarang aku mau delete misalnya data yang tadi aku masukin ya, yang ini ya. Saya delete 4. Yang mau dihapus ada 67, 69, 2021, 01. Data berhasil dihapus. Coba kita cek lagi. Nah, datanya sudah hilang. Kira-kira seperti itu sih utangnya Mario yang kemarin gitu ya. Gimana? Aku mau tanya dong, ini punyaku masih error yang di bagian edit data tadi, yang di bagian update PK, update. Itu kayak, nah aku share screen aja boleh ya? Boleh. Aku stop dulu aja share screen-ku ya. Okay. Mana nih? Oke. Mana sih? Iya. Nah ini. Nah ini kalau misalnya dijalanin, misalnya nih edit data kan, terus masukkan yang mau diganti 67/2030/001. Namanya misalnya mau diganti jadi Budi. Nah, IPK-nya misalnya aku masukin 3.23 misalnya. Nah, kayak gini nih. Ini kenapa ya? Apa aku ininya salah ya? Coba aku lihat di coba aku lihat di SEM-mu coba. Mana sih di localhost di browsermu coba tadi. Nah, itu terus diklik arsitektur, kamu klik di DP mahasiswa kamu klik coba. Terus klik arsitektur strukturnya itu kamu klik coba. Ini nih yang bukan yang ini nih nah itu kanan struktur. Ini. Nah, ya itu. Oke, float. Oke. Tadi errornya kalau dia ngehit 0,23 tadi ya. Coba aku lihat query-nya. Kayak gini. Oke. Yang edit data IPK. Harus ditambahin ini kali ya? Kemarin Mario sempat bilang sih, tapi coba ya. Bentar. Punya aku tadi kan sebenarnya enggak ya. Ya, tapi saya coba tak pahami dulu dari query-nya itu ada yang kelewat atau enggak. Aku nggak pakai try catch sih, tapi kata Mario kemarin katanya bisa kalau nggak pakai try catch.
Coba ini titik koma yang paling belakang dihapus satu coba. Yang mana? Ini yang ini ya? string query itu dihapus satu, terus HP-nya HP query where name ya udah di save, di Ctrl S coba, Ctrl S terus jalanin. Nah, coba name-nya nggak usah aneh-aneh, coba name-nya kayak 4 atau 3 gitu coba. Oke. Langsung aja nih gini. Enggak, sorry. IPK, maaf. Di stop dulu IPK-nya. Maaf. IPK-nya langsung kayak berapanya itu. Nah, ini malah nggak mau. Coba enter lagi. Ah ya. 3. Ini bisa. Bentar coba. 0877234556. Coba dibuka ke itunya. Oh iya bisa. Ganti ya. Iya. Siap. Kemungkinan ya tadi bener. Jadi dia mungkin perlu next line satu lagi. Jadi dia kebaca ke string yang sebelumnya gitu. Kemungkinan sih. Oh iya. Oke lah. Siap. Terima kasih. Oke. Bang Cahyo. Aku stop share ya. Yoi. Gimana? Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Sorry. Yang mau ditanyakan lagi nih, yang lain? Kalau di Java itu memang seperti itu ya, karena sebenarnya itu kelemahannya Java itu, kalau kalian, mungkin bagi kalian itu bukan sebuah kelemahan, tapi ini tuh asik gitu ya. Cuman sebenarnya Java itu kelemahannya itu yang paling utama itu ada di sini nih. Scanner input new scanner system in. Ini sebenarnya kelemahannya Java. Karena kalau kalian tahu, nggak ada yang apa ya istilahnya itu ya, bahasa pemrograman yang lain itu nggak ada yang menghandle inputan itu kayak Java seperti ini. Jadi Java itu kan ada namanya kelas namanya scanner. Kelas scanner ini kan yang menghandle semuanya. Java itu mau nge-scan istilahnya itu inputan apa yang akan diterima oleh Java gitu. Oh maaf sebelumnya, aku baru ngelihat jam. Ini karena di sini tuh jam 5.48 ya, jadi aku kelebihan 3 menit, jadi mending kita istirahat dulu, kita lanjut lagi nanti ya berarti jam 6 lebih, karena aku kelebihan 3 menit berarti jam 6 lebih 3 gitu ya. Silahkan kalau mau istirahat silahkan istirahat dulu, kalau mau yang bertanya silahkan tanya dulu gitu ya. Aku liatin codingan yang itu dong, Cahyo apa? Delete data. Oh ya, delete data. Oke ya, delete data yang ini. Simple sih, yang paling simpel sih. Kalau delete data ini ya konsepnya ya sebenarnya simpel, karena ya kita pakai tujuan kita pertama adalah delete, lalu kita ambil from-nya atau darinya itu dari mana, yaitu dari mahasiswa, terus where-nya ya sama kayak yang diedit tadi sebelumnya, dan ini didapatkan dari bukan didapatkan sih, maksudnya ini kayak kuncinya gitu, kalian tuh mau ngedit itu di bagian mana gitu. Nah yang atas ini tuh sebenarnya bisa diakalin ya, nggak harus kayak supaya selalu disebutin di sini, cuman kalau Java memang amannya seperti ini sih gitu. Aku mau tanya dong, Cahyo, itu kalau misalnya contoh tuh kayak di string query itu kan ada plus name ya kan, yang name sama dengan petik 2 plus name kan. Nah itu kalau yang di edit data tadi itu ada yang name sama dengan petik 1, habis itu petik 2, habis itu plus baru plus, habis itu ntar ditutup lagi sama plus. Itu bedanya apa tuh antara petik 1 sama petik 2-nya? Aku masih agak bingung. Sebenarnya itu simpelnya tuh kayak gini ya. Saya ini aku pindahin ke sini aja. Nah, udah ngecat ya. Oh iya. Nah, yang aku buat new aja. Simpelnya tuh sebenarnya kayak gini. Ini bisa digedein nggak ya? Nah, ya bisa. Saya kayak gini ya. Aku punya string. Ingat ya, di string itu kan kalau kita mau buat sebuah string itu kan selalu harus diawali sama petik 2 dong. Ya enggak? Jadi kan harus kayak gini, misalnya Cahyo. Simpelnya kayak gini ya. Nah harus diawali sama petik 2 kayak gini.
SEM itu akan kalau membaca sebuah titik 2 kayak gini, bacanya cuma Cahyo aja gitu. Jadi titik 2-nya kan nggak dibaca, ya nggak? Bener kan? Oke. Nah, jadi yang kenapa kok tadi ada petik 2, petik enggak, misalnya gini, update mahasiswa set nama sama dengan petik 1, petik 2, nama, petik, kan kayak gini kan yang Bu bingung kan di sini kan. Sorry. Ini kok nggak bisa di ini. Ini aku, nah gini. Nah yang dibingungkan di sini. Kenapa ini ada petik 2 terus ini nanti harusnya di plus lagi gini. Nama ini plus lagi terus ini gini. Nah gini kan. Ya enggak. Nah sebenarnya ini tuh apa? Ini tuh bagian dari ya ini tadi yang bagian di dalam sini. Jadi nanti ketika dibaca sama SEM-nya akan membaca cuma sekedar kayak gini aja ya. Update mahasiswa set nama sama dengan misalnya Bima. Paham enggak? Jadi ini tuh bagian dari di dalam sini gitu loh. Nah ini tuh kan kenapa kok perlu kayak gini, karena pada dasarnya kalau string itu kan memang kalau di SEM itu perlu dibuat ada ininya, karena dia nggak bisa membaca cuman Bima aja gitu, setahu itu nggak bisa gitu loh. Aku nggak tahu sih bisa apa enggak sih, aku lupa. Cuman best practice-nya itu kan sebenarnya harus ditutup kayak gini gitu loh. Nah string maksudnya ini tuh kayak gitu. Jadi aku tadi sedikit menjelaskan kalau ini tuh petik bukanya, ini petik tutupnya. Nah ini tuh bagian dari itu nanti karena pembacaannya tuh endingnya pasti seperti ini gitu. Memang agak memusingkan sih kalau yang di sini sih, karena kan kita pakai metode cuman yang namanya itu apa sih namanya concat. Sebenarnya tuh ada satu metode lagi, cuman aku tuh lupa importnya itu aku lupa. Bisa yang namanya tuh statement kalau nggak salah. Aku lupa, bukan statement ya. Pokoknya nanti kalian tuh bisa pakainya misalnya set nama terus kan Bima. Tapi kan ini kan kalau kayak gini kan nanti bentuknya di concat toh. Kalian tuh bisa membacanya jadi cuman kayak gini. Ini aku kopas aja. Ya sampai sini aja. Nah kayak gini ya, misalnya set nama terus misalnya ini masukin nama variabelnya, anggaplah nama gitu ya. Nah kayak gini. Nah bisa sebenarnya kita buat kayak gini, jadi kita nggak perlu bingung-bingung soal nama concat kayak gini. Jadi anggapannya ini kita masukin nama ke dalam sini. Nah kenapa kok aku nggak bisa memasukkan nama ke dalam sini, karena nanti kalau misalnya kayak gini kita dibacanya ini tuh string gitu loh, ini tuh nggak ada nilainya gitu, paham nggak maksudku? Nah sebenarnya tuh ada metodenya, cuman kalau di Java tuh aku lupa, karena aku udah lumayan jarang ya pakai Java ya. Nah, ada bisa itu kayak begini gitu. Nah tapi karena kalau misalnya kayak begini tuh importnya lebih banyak dan biasanya itu nanti ada satu langkah lagi yang perlu dilakukan. Jadi kita pakai yang singkat dulu, pakai yang ini begitu. Jadi pada dasarnya kenapa kok sedikit bentuknya memusingkan kayak gini, pada dasarnya tuh dibacanya nanti seperti ini. Coba kayak dimainkan bayangannya gitu loh. Jadi ini tuh anggapannya tuh nggak ada gitu ya, anggapannya itu nggak ada gitu, hilang gitu. Nah isinya tuh gambarnya tuh ini langsung kayak isinya adalah Bima gitu. Nah tapi karena kita nggak bisa sembarang ngisi Bima itu, nah bentuknya makanya kayak begini gitu sih. Oh iya, nangkap. Thank you. Yoi. Adakah lagi yang mau ditanyakan soal yang barusan? Simpelnya ya seperti itu sih. Karena kalau kalian tahu, ini kan simpelnya yang paling simpel gitu ya. Kalau kalian pakai kayak yang lain, pakai misalnya framework lain gitu ya, nggak pakai Java gitu ya, misalnya kita ngambil apa ya? Aku kasih contoh aja ya. Admin. Nah ini tuh pakai bahasanya PHP Laravel ya. Terus aku tuh mau nunjukin aja karena caranya itu kan beda-beda gitu maksudku. Di app, bukan di app. Oke, maaf aku lupa di HTTPS controller harusnya. Nah, misalnya admin controller. Berita komentar, materi. Nah, misalnya kayak gini ya.
Ini kan konsepnya pakai API ya. Pakai API adalah ini RESTful thing. RESTful itu intinya kayak komunikasi sama database-nya kayak gini. Nah, kalau kalian nanti sudah pakai framework, kalian tuh nggak harus berpikir soal yang kayak begini tadi. Kayak apa namanya, nah ini harus nge-query kayak begini. Karena endingnya itu nanti bisa di handle sama apa namanya, sama si framework ini. Misalnya ini ya, kalau aku pengen, ini kan update data ya, misalnya aku pengen update data itu ya, jadi update data aku panggil namanya function update, terus dia nanti ada parameternya, ada request ID sama request sama request ID, terus nanti tadi habis disconnect ya share screenku ya, terus ada validatornya ini untuk ngecek aja, terus udah selesai. Dia nggak make apa namanya, nggak make query. Karena apa, update ini sudah disediakan sama siapa, sama si Laravel-nya gitu, jadi dia nanti langsung ngedapetin gitu. Nah, kalau misalnya kalian langsung belajar framework kayak gini kan kalian nggak ngerti dasarnya gitu. Nah, tapi nanti ketika nanti sudah kalian misalnya pegang project kayak gini, nanti pada dasarnya itu rata-rata nggak mungkin kalian, hampir nggak pernah sih langsung harus ngehit kayak gini dulu. Ini kan namanya istilahnya itu ngehit query gitu lah ya, atau kita nembak query langsung ke database gitu ya. Jarang kayak gitu. Karena apa, nembak langsung query ke database itu sebenarnya itu nggak aman, dari sisi keamanan data itu tidak aman gitu ya. Jadi memang kebanyakan framework itu pasti punya metode tersendiri untuk melakukan hit, hit apa namanya, hit ke database gitu. Jadi ini karena ini untuk dasarnya, jadi kita harus belajar dari query dulu. Banyak kok, kalau misalnya kalian suka Java gitu ya, kalian nanti bisa melanjutkan pelajarannya ke Spring Boot misalnya, atau kalau kalian suka mobile ya ke Java Mobile ya berarti ya, Java Mobile, Java Kotlin itu. Spring Boot itu webnya Java gitu. Terus kalau kalian suka Python misalnya ya, ada namanya Flash sama Django. Nah, itu bisa pilih salah satu gitu. Gitu sih. Web itu sebenarnya juga nggak serta-merta kalian bikin website ya. Bikin aplikasi, bikin API itu harus apa namanya, harus juga makanya web, mau nggak mau ya, mau kan kalian suka apapun ya, misalnya apa ya, Pokemon API. Misalnya ini ya, ini bukan Pokemon API. Nah, API itu kayak gini. Jadi misalnya kayak name, limber, URL, segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau kalian tahu, ini semua itu diambil dari database. Nah, tapi karena API itu nanti fungsinya untuk sebagai penengah supaya program itu nggak langsung buka ke database. Nah, makanya ada yang namanya API. Ya, jadi nanti kita ngambil datanya dari sini semua. Kita ngedit datanya juga dari sini gitu. Namanya aplikasi RESTful. Zaman sekarang rata-rata pasti aplikasi itu RESTful. Rata-rata loh ya. Tapi ya kalau aplikasinya memang digunakan hanya untuk satu apa namanya, satu perangkat yang dia itu misalnya cuma dipakai di laptop aja, mungkin nggak pakai kayak begini gitu. Itu sih. Ya, nungguin aja. Ini kira-kira ada yang istirahat nggak sih? Aku kadang tuh kayak kalau misalnya dikasih waktu istirahat tuh ada yang istirahat nggak sih? Aku enggak sih. Karena sebenarnya kadang itu juga ya bukan gimana-gimana, tapi kadang kalau dikasih waktu istirahat, endingnya kan aku juga tetap ngomong tuh ya sama aja sebenarnya, nggak ngaruh gitu kan dia istirahat nggak istirahat gitu. Oke, nah itu contohnya ya. Nah sebenarnya udah selesai. Jadi apa ya istilahnya itu, KBM kita itu materinya itu sudah selesai, jadi sampai ke database ini gitu. Nah, kalau misalnya pengen apa ya, pengen nanya-nanya soal projectnya kira-kira gimana ya Kak, atau gimana gitu. Nah, itu nanti kalian bisa nanya langsung, atau ya coba-coba cari aja. Misalkan ada kelompok yang dapat projectnya itu aplikasi apa sih namanya tuh, aplikasi kafe biru itu ya, itu bisa buat input data gitu ya. Nah, itu nanti ya bisa coba cari apa namanya, kayak UI kantin gitu misalnya. Ya, nah kalian bisa adaptasi UI-nya. Nah, ini kan rata-rata kalau UI itu kan pasti kalau nggak web itu mobile. Nah, kalian tuh nggak harus sekompleks itu gitu ya. Yang penting itu bisa menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Misalnya kalian bisa masukin data, juga masukin datanya bisa gitu.
Nah gitu sih. Apa lagi ya? UI paling ya itu aja sih. Cuman kemarin tuh aku agak bingung aja. Ini sekalian aja ya, kita kan diskusi gitulah ya anggapannya loh ya. Jangan gimana-gimana, saya jangan jangan nonton WA. Kemarin itu aku lupa. Kayaknya itu di grup pengajar itu kan ada tema gitu ya. Nah, sekalian aku menanyakan ke apa namanya ya, ke ini ya, ke siapa namanya, ke BPH juga ya. Soalnya aku juga agak bingung gitu ya. Nah ini kan ada di diskusinya kemarin itu kan menghasilkan ada 4 tema ya, aplikasi Satgas COVID, manajemen data COVID misalnya positif, sembuh, dirawat, dan yang meninggal. Itu kan ada yang kelompok yang pasti dapat itu kan. Lalu 2 itu surat lembaga kemanusiaan FTI, berarti dengan kata lain kan ya membuat surat gitu, hanya pembuatan surat, hapus surat, gitu-gitulah ya. Terus pembukuan kafe biru, pembukuan ya melakukan input data output data gitu, lalu aplikasi Satgas COVID, manajemen APD dan barang-barang. Nah sebenarnya yang di aplikasi yang paling pertama ya, yang aplikasi Satgas COVID ini itu aku agak bingung gitu. Karena apa? Karena ini aku hapus saja, aplikasi Satgas COVID. Nah aplikasi Satgas COVID, manajemen data COVID, positif, sembuh, dirawat, dan yang meninggal. Nah dengan kata lain ini kan kalian melabeli ini manajemen data. Nah, aku bingungnya. Gimana, Mar? Itu yang aplikasi Satgas COVID itu miliknya Johan, Bima, Tiara. Nah, itu sudah aku jelasin ke mereka atau kalau aplikasi Satgas COVID-nya nanti pakai, jadi mereka buat API di Java, tapi API-nya tuh isi admin. Jadi admin misalkan nambah nih, tahun segini COVID berapa di Salatiga. Nah, nanti kan masuk ke database. Nah, terus nanti mereka buat API, terus nanti akan dikonsum oleh Laravel. Oke. Nah, terus itu kan sudah dapat tuh data tahun segini berapa, tahun segini berapa, tahun segini berapa. Nah, nanti di Laravelnya akan memprediksi tahun depan berapa. Jadi ada fitur prediksi. Kompleks kan? Oke ya, tak serahkan ke kalian aja. Nah itu yang dijelaskan sama Kak Mario tadi ya, kalau misalnya nggak ngerti ya itu sudah kompleks ya, itu udah pakai kata RESTful ya, udah pakai konsep RESTful, jadi kita harus bikin API-nya dulu. Nah kalau misalnya memang kelompok bisa, oke, nggak masalah gitu. Mereka khusus kok. Oke, siap. Jadi full ya, pakai aplikasi apa namanya, pakai RESTful ya. Nah itu nanti pakai apa tuh, API-nya bikinnya pakai apa, pakai Spring Boot atau gimana tuh, atau paling tanpa framework dulu. tanpa framework. Oke. Langsung ngehit Java berarti ya. Iya. Oke. Nah itu ya, aku agak bingung waktu itu yang itu, tapi ternyata memang sudah dihandle ternyata sama Mas Mario ya. Oke. Nah di sini kan ada 3 tema lagi nih, surat lembaga kemahasiswaan, terus pembukuan kafe biru sama aplikasi Satgas. Nah ini ada nggak teman-teman yang di hari ini tuh harusnya ada lah ya yang temanya ini gitu. Kalau misalnya memang ada dan bingung, bisa ditanyakan dulu, Kak ini harusnya memang modelnya tuh kayak gimana gitu, modelnya itu nanti apakah ya mau kayak gimana gitu, bisa coba ditanyakan dulu, dikonsultasikan gitu ya, karena pada dasarnya memang sesi kita sebenarnya pada hari ini sudah selesai gitu. Gimana, apakah ada yang di kelompok yang lain bingung itu gitu ya, bingung di tema-tema yang lain. Surat lembaga kemahasiswaan FTI ini juga ini berarti gimana nih, bikin surat gitu ya, bikin masukin data gitu terus jadi surat gitu, atau gimana nih? Waktu itu aku nggak masuk tuh, maksudnya aku nggak ikut diskusinya gitu. Oke, ini rasanya. Oke, jadi kita ya bisa bantu kok jelasin dikit Kak, boleh nggak? Oke, gimana ya, silakan. Yang manajemen surat itu kayak apa ya, pendataan untuk surat masuk surat keluar di LK gitu Kak. Ada surat yang masuk kan, masuk ke, misal mereka bikin tabel surat masuk, habis itu
tabel surat keluar. Nah itu Oke, didata oke. semua gitu. Kayak gitu. Oke, Gak paham. terlalu Jadi ya rumit itu sih ya. sebenarnya kalau itu menurutku. Oke, CRUD biasa ya berarti ya. Itu kan create update biasa. Oh ya, kalian kan memang nanti harus bikin aplikasi itu ya, bikin aplikasi GUI ya. Itu nanti bentuknya nanti jadi GUI ya. Jadi aplikasinya nyambung GUI gitu ya. Jadi maksudnya nyambung database tapi bentuknya GUI. Ini kan namanya aplikasi terminal ya. Ini kan namanya aplikasi terminal nih. Nah, kalian nggak akan membuat seperti ini gitu ya. Misalnya aplikasi lembaga kemahasiswaan FTI itu juga nggak kayak begini, tapi nanti bentuknya GUI gitu ya. Kan ini udah ada, kemarin udah aku sempat singgung soal apa namanya, gimana caranya bikin aplikasi GUI-nya gitu ya. Kayaknya aku lupa sih, ada nggak ya di itu kok project yang kemarin masih ada sih harusnya sih. Apa namanya, belajar GUI. Oh ya, ini kan kemarin yang aku ajarin ya. Misalnya ini aku run kemarin itu dari login. Nah, misalnya login, username-nya admin apa ya kemarin ya, aku lupa ya, admin apa bukan ya. Oh ya benar, admin, sorry. Nah, angka pertamanya 1 sama 2. Kayak ya kan yang GUI-nya kemarin sudah aku ajarin juga. Nah, tinggal gimana itu caranya nyambungin GUI ini dengan database-nya. Ya caranya sebenarnya sama sih. Caranya sama. Jadi nanti karena kalau kayak gini kan logikanya itu kan di dalam function ya. Jadi nge-hit datanya dari sini. Nah, besok itu nge-hit datanya kalian masukin ke dalam functionnya, tombolnya. Misalnya anggaplah ya. Ini salah satu contoh aja loh ya. Ini aku copy semua. Ya, copy semua. Misalnya di sini kan, misalnya di dalam login itu ada tombol login. Tombol login itu kan, nah ini tombol loginnya ini ya, simpelnya ini nanti gambarnya begini ya. Nah, nanti kamu masukin ke dalam sini. Nah, konsepnya itu seperti itu sebenarnya. Mungkin nggak usah ada ininya sih, saya cancel. Jadi ini yang kamu hapus aja, yang public static ini dihapus. Nah, kayak gini. Jadi ya konsepnya sebenarnya sama. Ini kan kayak yang tadi itu kan nge-hit itunya ya, nge-hit apa namanya? Nah, ini kan langsung di dalam function gitu. Nah, kalau di sini nanti di dalam sininya langsung gitu sih. Nah, nanti bisa ditanyakan kok. Cuman kalau ini nggak aku contohkan caranya gimana gitu ya. Kalian harusnya mencoba dulu, dicoba-coba dulu gimana. Nah, baru nanti ketika bingung baru ditanyakan. Makanya Pupung di sini coba ada nggak kira-kira yang kan udah dikasih tahu temanya apa. Nah, udah ada yang boleh kepikiran nggak bikin aplikasinya seperti apa gitu. Ya, yang ada tadi cuma yang kelompok 1 aja kayaknya ya. Jadi ya udah berarti kan apa namanya, aku anggapnya bisa gitu. Nah, perlu diingat juga kalau teman-teman itu kan saya gini, aku tanya dulu juga ke BPH supaya aku juga nggak salah paham. Nah, itu nanti kan 3 minggu ke depan itu kan isinya project. Nah, project itu tetap ada itu nggak? Tetap ada ini nggak? Ada apa namanya, pertemuan begini nggak? Kalau yang Kamis kemarin mereka maunya tuh 2 minggu sekali baru meet. Jadi kan minggu depan nih nggak ada meet, minggu depannya lagi baru meet gitu kak. Kalau yang Kamis maunya gitu. Kalau yang hari Senin tergantung dari teman-teman juga sih, kita kembalikan maunya kayak gimana, enaknya gimana. Apa mau ngikut aja atau gimana. Jadi kami kembalikan ke peserta. Soalnya kalau kami yang tentuin juga kadang ya tahu sendiri kondisinya kita. Ya, saya kalau 2 minggu sekali kan mereka 3 minggu. 2 minggu sekali berarti ketika udah 2 minggu pertemuan,
pertemuan terakhir baru, berarti dengan kata lain kan baru pertemuan di pertemuan terakhir gitu kan? Gini Kak, jadi kan 3 minggu kosong, minggu depan nggak ada meet, 2 minggu lagi meet, terus minggu depannya lagi nggak meet, terus minggu depannya lagi baru meet. Kan aku Itu ngikutin udah ini. terakhir. Iya, Jadi project, berarti 2 minggu ini nggak ada, 2 minggu ini nggak ada. Terus berarti yang di sini adanya, gitu. Jadi Kan kan hari ini kan di ini loh. Hari ini tuh kan di ini loh, koneksi Java ini loh. ya Pertemuan 11 kan hari ini kan. itu yang hari ini. Terus project, berarti kan 2 minggu. 2 minggu kosong. Terus berarti di sini Nggak, kan bukan 2 pertemuannya. minggu kosong Kak. Terus? Maksudnya kayak jadinya tanggal 5 itu bentar. Ini bukan yang terbaru ya Kak. Bentar. Aku lihat tanggalnya. Iya, aku soalnya dikasihnya yang ini. Makanya aku agak bingung tadi. Itu cuman mata kuliahnya aja Kak. Kalau kami ada tanggalan. Bentar. Aku lihat. Ya supaya enak juga nih. Maksudnya aku pengajarnya juga kira-kira ada minggunya tuh. Maksudnya ada pertemuan yang aku harus meluangkan waktu gitu apa enggak gitu maksudnya. Iya sip Kak. 16. Berarti projectnya berapa pertemuan nih? 3 ke depan. 3. Iya benar 3. Terus Berarti kan kalau yang tanggal 26 kan Kak, berarti minggu depan. Minggu depan itu nggak ada, udah nggak ada pertemuan tanggal 26. Terus meet lagi tanggal 2. Itu tanggal 9-nya nggak ada meet, terus terakhir kan tanggal 16. Senin 5 Juli. Aku bingung nih. Aku kasih coba Kayaknya itunya. rada salah tanggalnya sih Kak. Oh iya. Ya pokoknya. Soalnya ini aja udah tanggal 19. Iya makanya. Nah, berarti kita samakan dulu apa namanya pemahaman kita. Ya. Kalau di kelas Kamis gimana? Berarti ini kan hari ini tuh kan yang ini berarti koneksi Java sama SQL. Ya enggak? Ya. Terus berarti minggu ini, minggu depan kosong. Minggu depannya kosong. Minggu depan Minggu berarti depan hari ini tanggal 19 ya. Minggu depan tanggal 26 kosong. kosong. Oke, terus adanya Tanggal 2. hari tanggal 2. Tanggal 2. Ya, meet-nya tanggal 2. Oke, berarti kan ya bener tuh di sini kan. Meet-nya di pertemuan project tapi yang di ketiga kan. Iya kan? Ini kan ini. Oh Di iya, poin meet-nya di sini. ke-13 yang Yang meet. kedua, Oh iya, ke-13, pertemuan ya, ke-13 kan. ke-13. Habis itu nanti kosong lagi. Ya, kosong lagi. Habis Baru itu yang langsung terakhir udah presentasi. langsung responsi ya. Oke, nah. Oke, kita paham aku sekarang. Berarti kita meet-nya di tanggal 2. Kalau di kelas Kamis meet-nya tanggal 2 gitu kan? Kalau di kelas Kamis bukan tanggal 2. Tanggal 5. Iya, maksudnya kalau tanggal di 5 minggu Agustus. ya kalau kelas Kamis kan di situ. Nah, maksudku itu. Jadi kalau dari mengikuti kelas Kamis berarti kan kita meet-nya akan di tanggal 2. Nah, teman-teman yang di kelas Senin gimana? Apakah setuju seperti itu? Ataukah tetap jadi tiap pertemuan nanti tetap ada jadi kita nanti tetap ada meet untuk kayak semacam unsur progres dan apa namanya ya, semacam kalian itu tanya-tanya juga gitu. Nah, kira-kira gimana ya teman-teman yang Senin ini enaknya? Jadi tiap pertemuan nanti, jadi kan ini 19, berarti 26, 2, terus 9, akhirnya berarti 16 akhirnya, atau 9 akhirnya? Akhirnya 9 ya? Gimana Kak? Presentasinya itu 9 ya, tanggal 9 Agustus ya?
jadinya Kak. Oh 16 ya, berarti kan kalau misalnya kita mengikuti kelasnya kelasnya Kamis, siklusnya kelas Kamis, berarti kita kan tanggal 26 nggak ketemuan, tanggal 2 kita ketemu lagi, tanggal 9 kita nggak ketemuan, 16 langsung kalian responsi. Jadi kita cuma ketemu tanggal 2 aja. Nah, atau kita nanti selama ini, jadi 26, 2, dan 9 itu kita ketemu terus, dan tanggal 16-nya langsung responsi. Nah, teman-teman di sini enaknya gimana? Mau ketemuan terus atau ngikuti kelas Kamis. Jadi siklusnya kelas Kamis. Jadi nanti kita ketemuan sama tanggal 2 aja gitu. Kira-kira gimana, teman-teman? Kalau dari kelompok event Banjarnagor tiap minggu boleh. Oke, tiap minggu boleh. Satu kelompok bersedia. Ini kelompok yang lain berarti gimana? Berapa orang sih di sini? Ya ini nih yang ada di sini nih ya. Nah, yang ada di sini gimana teman-teman? Aku sekelompok sama Yohan, Mas Cahyo, Oh iya, siap aman ya si Nganu ya. Kelompoknya Refli, Nopan. Refli, Nopan gimana nih? Gimana? Bersedia nggak tiap minggu atau harus harus satu-satu gitu maksudnya? Oh ya, tiap minggu berarti ya. Oh ini aku sudah dapat tanggalnya yang asli nih. Oke, kalau misalnya aku cuma butuh satu suara lagi sih tadi sebenarnya sih. Jadi udah bersedia. Jadi nanti kita sepakatnya tiap minggu kita akan ketemuan terus melaporkan progres teman-teman. Nggak boleh minta link absennya nggak? Soalnya tadi sempat live karena jaringan kurang bagus. Ya itu udah di post langsung tuh. Aku kirim ya. Nah itu ya. Jadi fixnya tadi kita ketemuan terus ya. Jadi dari 26, 2, terus 9 nanti kita ketemuan terus. Jadi tiap Senin nanti seperti biasa tetap ada terus. Nah harapannya tiap pertemuan itu tadi teman-teman ada yang dikonsultasikan gitu ya. Kita nggak memaksa sih harus ada konsultasi, bahkan kita juga nggak memaksa kalian bikin TR-nya kan gitu, bikin tugas akhirnya kita nggak memaksa. Tapi yang kita harapkan kan aku tadi udah bilang kalau dari awal dulu udah bilang untuk komit gitu ya kan, untuk teman-teman juga nanti ke depannya gitu. Ini teman-temanku yang semester depan KB itu juga banyak yang bingung nih gitu, wah gimana gitu, karena ada yang mungkin belum bisa ngoding, ada yang gimana gitu. Nah teman-teman masih yang muda-muda lah, yang angkatannya lah ya, itu dibuatlah yang sebaik-baiknya, terus nanti dikonsultasikan tiap pertemuan itu supaya juga nanti bisa membantu teman-teman ke depannya gitu. Oke, berarti ini fix ketemuan terus apa lagi ya? Udah ya paling itu ya. Jadi mulai bisa dikerjakan mulai minggu ini ya mulai minggu ini harusnya mengerjakan gitu ya. Jadi mulai minggu ini mulai mengerjakan gitu ya, konsul juga ke aku atau ke Mario juga boleh. Jadi konsul Kak, gimana UI-nya, gimana kok tombol-tombolnya, ntar susunannya kayak gimana, bisa konsultasi gitu ya, nanti kita akan kasih saran gitu ya. Tuh apalagi ya, udah itu aja sih kalau dari aku gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita bisa akhiri. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari aku pas Mas Cahyo, aman. Aman, oh Mas Bima aman nih. Yang lain bagaimana? Aku juga belum absen sih. Oke. Aku menganggapnya aman lah ya. Nah, kalau kayak gitu berarti sudah, kita tutup aja pertemuan minggu ini gitu ya. Jadi, nah ini kita belum pertemuan terakhir. Kita masih ada pertemuan ya. Jadi ya 3-4 pertemuan lagi yang kalian harus project. Jadi dikerjakan sebaik-baiknya. Karena ini liburan, harusnya nggak ada yang kan nggak ganggu kuliah kan, maksudku gitu. Jadi nggak ada kuliah, udah nggak ada kuliah lagi kan harusnya kan gitu. Nah, jadi harusnya bisa maksimal. Jadi kita tunggu aja responsnya, nanti kita lihat aplikasi teman-teman kayak gimana gitu. Oke ya, kalau
sudah oke, mungkin kita tutup doa dulu gitu ya. Ya, Kak, udah oke boleh ya. minta satu orang share Gimana? screen dulu Kak sebelum doa. Oh iya, lupa kan. Oke, share screen. Siapa ya yang share screen ya? Siapa ya bersedia share screen? Tadi kan cuma nambah 2 function aja tuh, gampang. Apa aja Kak, biar cepet. Oke, siap. Silakan Mas Bima. Sudah terlihat belum Mas Cahyo? Oh, udah, sekarang udah. Oke, sudah di-share screen kah Mas Gede? Oh, share screen, maaf, screenshot. Kebalik-balik. Coba boleh di run nggak Kak? Oke, Diran tolong. Di run sampai segimana nih? Segitu aja Yaudah udah segitu nggak aja apa-apa Kak. mungkin. Biar Gila ya. ngecek errornya juga kan. Oke. Oke, mantap. Terima kasih Kak Bima. Oke, sama-sama guys. Oke. Aku off share ya. Stop silakan. Oke. Nah, karena sudah itu tadi udah screenshot juga, kita tutup dulu pakai doa karena tadi kita juga sudah mulai dengan doa gitu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, saya serahkan lagi ke PPH ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita tutup, sebelum live kita seperti biasa foto bersama dulu. Aku minta semuanya on cam ya. Kak Mario. Mantap Kak. Mario gaji udah. Udah kah? Oke, aku ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Semangat mengerjakan TR-nya. Oke, terima kasih. Yo, thank you. Oke, thank you Oke, Kak. aku live yo. Oke, sip Kak Terima Cahyo. kasih, Mas Makasih Kak Cahyo. Cahyo. Yuk, malam semua. Sore ya ini. Ini udah nih. Malam. Ya, malam Kak.